Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata Hashtag dari kamu untuk Indonesia. Senang sekali aku Aisyah Latiba bisa menemani kamu hari ini yang sudah live streaming dari begitu banyak platform. Tapi sebelumnya Aisyah mau ngasih salam kita seperti biasa dong. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Aisyah juga mau nyapa nih untuk kamu yang udah gabung di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, news.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Seperti biasa juga Aisyah mau ngasih tahu kalau kita bakal bagi-bagi e-voucher belanja Rp300.000 untuk 3 orang pemenang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi jangan lupa ada syaratnya, follow Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Stay tune karena hari ini kita punya tema yang menarik, yaitu adalah kesiapan Sulawesi Barat menjadi penyangga IKN. Apa nih hubungannya Sulawesi Barat sama ibu kota negara Indonesia? Wow, aku juga jadi penasaran. Tapi Aisyah tidak bisa membahas sendirian karena kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Barat, yaitu ada Bapak Muhammad Yasin Hakim. Selamat sore Bapak Yasin, apa kabar? Selamat sore Mbak Isa. Dan tentunya juga Bapak Yasin tidak sendiri ya teman-teman, karena ditemani oleh Bapak Untung Sodersono Kartawijaya STH, selaku satu tokoh juga. Bapak Untung, paling enak manggil Bapak Untung kali ya, Ya, biar hidupnya beruntung terus. iya, Apa iya. kabar Bapak-bapak? Sehat. Selamat sore, Mbak. Alhamdulillah, selamat sore. Ini seru sekali gitu ya Pak ya. Mungkin aku ke Bapak Yasin dulu. Karena ini kalau ngomongin seputar IKN udah diinisiasi dari tahun 2019. Terus tahun 2022 tepatnya Maret kemarin sudah dimulai dirancang nih pembangunannya. Aku penasaran sebenarnya Sulawesi ini mendukungnya atas bagian apa. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut lagi nih Pak, Aisyah pengen nanya, kemarin beberapa hari lalu itu kan HUT Partai Perindo yang ke-8. Sebelum kita memulai apa peran Sulawesi Barat, aku pengen nanya dulu nih, harapan dari Bapak Yasin sendiri sebagai Ketua DPW Sulawesi Barat untuk Partai Perindo ke depannya tuh bisa berkontribusi apa lagi nih? Silakan Pak Yasin. Ya, jadi kita di Sulawesi Barat ini sesuai dengan apa keinginan masyarakat Aha. banyak melihat Partai Perindo mengusung perjuangan peningkatan pendapatan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, Mhm. sehingga masyarakat itu sangat berharap kepada Oke. Partai Perindo Mhm. untuk bisa mewujudkan cita-cita itu. Jadi kita sebagai kader Partai Perindo dalam rangka itu ya kita berusaha bagaimana meraih kursi legislatif sebanyak-banyaknya dan juga eksekutif, sehingga dengan mudah kita mewujudkan cita-cita perjuangan Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera dan khususnya masyarakat Sulawesi Barat yang sejahtera. Amin. Optimis dong Pak ya berarti ya. Insya Allah. 2024 akan menjadi tahun yang baik untuk Partai Perindo tentunya ya. Oke. Nah, berdasarkan informasi yang beredar, Sulawesi Barat ini sudah mempersiapkan untuk menjadi daerah utama penyangga IKN nantinya. Kalau menurut Bapak Yasin dan Bapak Untung sendiri, gimana nih persiapan Sulawesi Barat untuk menjadi daerah penyangga IKN? Apakah sudah optimal apa belum nih Pak? Ya, tentunya sesuai dengan keberadaannya sebagai dalam posisi geografis bahwa paling dekat dengan Sulawesi, yang paling dekat dengan IKN ini adalah Sulawesi Barat Betul. dan khususnya Mamuju. Nah, untuk itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah upaya-upaya pengewilayahan komoditas yang akan menunjang IKN. Oke. Ya, contohnya ada wilayah yang dipersiapkan untuk menyangga di bidang pangan, terus di bidang hortikultura, ya, dan Mamuju sendiri ya sudah mulai berbenah dalam bidang pertambangan, khususnya batuan andesit misalnya. Itu sudah dipersiapkan dari Mamuju karena tentunya untuk potensi batuan andesit di Mamuju sangat besar dan Oke. itu sangat dibutuhkan di pembangunan ibu kota baru. Oke. Kalau dari Pak Untung sendiri? Ya, kalau dari saya, perspektif saya sebagai salah satu tokoh dalam masyarakat, memang sekarang ini sudah ada upaya-upaya untuk dilakukan bagaimana meningkatkan
kegairahan masyarakat Mhm. dalam rangka bagaimana mempersiapkan Provinsi Sulawesi Barat itu menjadi penyanggah nanti terhadap IKN yang ada di seberang lautan itu. Oke. Ya dengan sendirinya masyarakat juga sudah mulai bergairah menyiapkan segala sesuatunya yang mereka bisa buat, terutama dalam segi ekonomi. Oke, kira-kira nih Pak Yasin sama Pak Untung, progresnya itu sudah berapa persen sampai nanti ini semua terwujud gitu, ibaratnya mungkin dari Pak Yasin dulu nih. Ya kalau mau dipresentasi ya memang mungkin masih dalam tahap perencanaan dan mulai pembenahan. Ya mulai dari infrastruktur sudah mulai dibenahi karena kita tahu Sulawesi Barat ini masih sangat tertinggal dalam bidang infrastruktur. Tetapi dalam beberapa hal juga ya sudah cukup mapan, katakanlah sebagai destinasi wisata, Oke. ya itu sudah cukup Oke, ini siap. Oke, kalau ngomongin sebenarnya respon pemerintah dan juga kabupaten kota dari Sulawesi Barat sendiri, mereka antusias atau kira-kira ada perencanaan yang mendetail lagi gitu atau gimana? Pak Yasin dan juga Pak Untung? Ya, kalau dalam bidang yang tadi saya bilang, dalam bidang pertambangan itu betul-betul sudah Terus dipersiapkan. dipersiapkan ya. Hari ini Eh, pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral itu sedang melakukan sosialisasi untuk Berarti mengundang semua pemilik wow. izin usaha pertambangan dan semua badan usaha yang sempat mengajukan perizinan itu hari ini mereka melakukan sosialisasi untuk penerbitan izin dan segala keperluannya. Oh, oke, jadi juga untuk destinasi pariwisata yang tadi Pak Yasin bilang, daerah pengembangan hortikultura juga dan juga daerah penyangga pangan dan seterusnya. Kira-kira tuh di mana aja tuh Pak? Mungkin Pak Yasin sama Pak Untung bisa ngejelasin tuh kira-kira ada di mana aja titik-titiknya. Ya kalau menurut pengamatan saya di masyarakat, khusus di Provinsi Sulawesi Barat itu, yang jelas di sana potensi yang ada selain yang disebutkan oleh Pak Yasin tadi, ada potensi laut. Oke. Berarti hasil laut itu berarti ikan dan sebagainya. Kemudian potensi pangan, ya hortikultura dengan beras, padi dan sebagainya. Ini Sulawesi Barat juga termasuk lumbung padi juga salah satunya. Jadi itu nanti saya kira sangat sekali menunjang kebutuhan-kebutuhan yang ada di IKN itu dari Sulbar sebagai penyangga IKN itu. Dan itu gairah masyarakat untuk menyambut itu sudah mulai Terlihat. Oke. karena berdekatan benar. Jaraknya tuh maksudnya untuk akses dan segala macam itu super dekat dan super gampang ya Pak ya? Iya. Oh, oke, Ya oke. sekarang ini saja dengan kapal feri dari sana sini kan hanya penyeberangan itu hanya semalam. Semalam. Ya. Oh, oke. Jadi akses juga sudah memadai dan makanya Sulawesi Barat ini juga mengambil andil dan juga peran yang besar ya untuk IKN di ibu kota negara Indonesia ini. Nah, kalau kita agar bisa membuat dan juga membangun hal ini dengan baik gitu ya, kan perlu memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka masyarakat juga secara nggak langsung bukan hanya antusias gitu ya Pak, tapi juga terlibat. Oke, apakah peran masyarakat di sini sudah terlihat untuk ikut dalam pembangunan IKN ini juga tentunya Pak? Iya, saya kira tidak terlepas daripada regulasi yang ada. Oke. Nah, itu sudah berjalan di mana untuk penyangga IKN ini kan tidak terlepas daripada kemajuan desa dan Oke. perencanaan di setiap desa itu ya sesuai dengan aturan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses penggalian potensi desa, inventarisasi masalah di desa, lalu kesepakatan dalam musyawarah desa tentang kelompok prioritas tindakan penyelesaian masalah itu sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang desa.
Ya seperti itu Mbak. Oke, ini masyarakat ikut mengambil andil dan juga peran tergantung dengan peraturan di desa masing-masing. Namun, Pak, ini ternyata pembangunan untuk menjadi daerah penyangga IKN ini kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi di sisi lain, angka kemiskinan di Sulawesi Barat ini ternyata cukup tinggi. Kalau dilihat mencapai 11,75% atau meningkat 0,28% dibandingkan bulan Maret tahun 2021 kemarin. Kalau tanggapan Bapak Untung sendiri sebagai tokoh masyarakat di bagaimana, Pak? Ya, artinya data itu memang kami harus akui. Tidak bisa tidak. Masyarakat juga mengakui. Tapi ini semua data ini kan akhir-akhir ini dikarenakan pandemi Covid. Oke. Ya. Sehingga memang kelihatan sekali yang begitu, karena misalnya saja kesediaan tenaga kerja makin Betul. kurang dan sebagainya mengakibatkan seperti itu saja. Tapi ini saya kira sekarang mulai bergairah kembali, Sudah mulai pelan-pelan merangkak Ya. gitu ya tentunya ya. Kalau dari Bapak Yasin sendiri? Ya seperti itu apa yang disampaikan oleh Pak Untung, Oke. bahwa dengan keterbatasan lapangan kerja di Sulawesi Barat akibat daripada gempa ditambah lagi dengan pandemi misalnya dan beberapa bencana-bencana yang lain, itu sangat berpengaruh. Dan yang paling signifikan adalah mengalirnya tenaga-tenaga produktif itu di Sulawesi Barat pergi mencari kerja di Kalimantan Timur dan Oh, sekitarnya. oke. Nah ini yang paling mempengaruhi juga sebetulnya. Oke. Rata-rata di setiap kabupaten di Mamuju itu mungkin antara 20 sampai 30% usia produktif itu mereka mengadu nasib di Kalimantan. Oh, Nah, ini adalah oke. tantangan tersendiri yang perlu dipikirkan oleh kita semua, termasuk Partai Perindo, untuk Betul. mengantisipasi itu, bagaimana supaya ada lapangan-lapangan kerja baru, sehingga usia-usia produktif itu ya tidak seperti itu lagi ke Betul. depannya. Jadi banyaknya SDM yang masih produktif namun tidak ada lapangan pekerjaan yang Ya, betul. banyak untuk bisa dilakukan gitu ya. Ada beberapa artikel juga nih Pak Untung dan juga Pak Yasin. Kita boleh sambil lihat artikelnya. Nah, ini ada artikel yang mengatakan bahwa Sulbar harus lebih agresif tunjukkan potensi sebagai daerah penyangga IKN. Apakah tadi juga dibilang gitu Pak, kalau sebenarnya SDM yang begitu banyak dengan lapangan pekerjaan yang minim itu juga menjadi salah satu faktor gitu? Apa gimana Pak? Iya, saya kira Oh, seperti oke. itu. Dan ini juga ada artikel, jadi penyangga IKN Sulbar pasok 77,5 ton buah pisang ke Balikpapan selama 2022. Tadi lucu banget nih. Tadi pada saat off air kita sempat ngobrol apa sebenarnya pengaruh buah pisang ke Balikpapan selama 2022 menjadi IKN baru gitu kan. Ini apa nih Pak? Boleh dijelasin nggak apa? Kenapa memang memasok buah-buahan gitu menjadi hubungan terhadap IKN ini gitu loh Pak? Ini sebenarnya hanya sebagai gambaran bahwa kebutuhan di Balikpapan itu Oke. sangat bergantung ke Sulawesi. Mm-mm. Ya tentunya dengan bayangan bahwa ke depan apabila IKN itu sudah betul-betul berjalan, Oke. maka persiapannya itu ya harus lebih meningkat dari Sulawesi Barat. Oh, Baik oke. bahan makanan maupun bahan-bahan yang lain. Seperti itu. Oh, I see. Kalau dari Pak Yasin ada yang mau ditambahin? Dari saya ya memang betul, karena sekarang di Sulawesi Barat ini terus terang saja terbukanya lapangan kerja itu kan sedikit kurang, makanya banyak tenaga-tenaga itu keluar, padahal sebenarnya potensi yang ada di dalam cukup juga, tapi ya begitulah, karena lapangan-lapangan kerja tidak tersedia, ya banyak katakanlah generasi muda dan sebagainya, ada yang Kalimantan, malah juga yang banyak yang ke Morowali juga, karena di sana Oke. ada satu
proyek dan sebagainya. Oke, karena di Sulbar ini tidak memadai gitu ya. Ini seru nih karena penonton kita kan kebanyakan anak-anak muda yang masih bingung gitu sebenarnya bagaimana progres dari IKN ini sendiri, dan ternyata Sulbar mempunyai peran yang sangat banyak. Aku juga baru tahu hari ini. Jadi ini keren banget. Nah, terus ada artikel satu lagi, hasil pertanian surplus Polman potensi jadi penyangga pangan IKN. Oh, ternyata Sulbar itu banyak mengambil andil gitu ya untuk penyebaran pangan terhadap IKN gitu. Betul ya Pak Yasin ya? Iya, memang kalau Polman ini kan memang penghasil beras di Sulawesi Barat. Oke. Sehingga dari tahun-tahun sebelumnya juga itu pengiriman beras dari Polman itu ke Kalimantan, bahkan ke tempat lain juga itu sudah berjalan. Ya, tentu ini semua gambaran bahwa kesiapan Sulawesi Barat itu sebagai penyangga IKN betul-betul maksimalkan. ya. Yes, oke. Nah, ini nih tadi juga Pak Untung sempat mention bahwa sebenarnya di Sulbar ini ada keterbatasan lapangan pekerjaan, padahal banyak sekali SDM yang di usia produktif. Nah, ternyata ada hubungannya kenapa bisa turun pendapatan dan penghasilannya itu dari pandemi. Kita bakal ngobrolin mengenai pandemi. Setelah pandemi COVID yang lalu, perekonomian masyarakat di Sulawesi Barat sendiri bagaimana? Akhirnya sudah mulai membaik atau enggak nih Pak kalau dilihat-lihat sekarang? Ya, saya kira yang kami rasakan sekarang memang sudah mulai bergerak ke perbaikan. Karena mulai sudah terbuka, sudah akses semua terbuka, dan kemudahan misalnya seperti pariwisata dan sebagainya sudah mulai terbuka. Jadi ya mulai menggeliat lagi. Oke. Saya kira begitu. Oke, kita doakan untuk yang terbaik dan otomatis juga makin akan terus meningkat ya. Nah, kalau sekarang nih Partai Perindo kan lagi sibuk verifikasi faktual sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu 2024 mendatang. Ini tinggal hitungan bulan loh Pak, sampai ke 2024 ya. Termasuk DPW Sulawesi Barat. Tapi di samping itu, apa sebenarnya rekrutmen calon DPRD provinsi dan kabupaten kota di Sulawesi Barat ini udah mulai berjalan atau belum nih Pak Yasin nih? Ya, secara internal mendahului tahapan dari KPU ya kita sudah lakukan. Ya, kita sudah lakukan rekrutmen internal baik kabupaten, provinsi dan pusat juga seperti itu. Oke. Ya, di samping itu ya kami senantiasa menyampaikan kepada teman-teman saudara-saudara politisi di Sulawesi Barat untuk mendaftar ke Partai Perindo sebagai partai yang sebagai partai baru yang mengusung peningkatan pendapatan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Semoga menjadi alternatif di 2024. Amin. Oke, mungkin untuk menutup podcast ini, di luar sana banyak anak-anak muda yang ingin melek politik, ingin berpolitik, tapi masih banyak keraguan di dalam hatinya. Mungkin di sini Pak Untung dan juga Pak Yasin bisa mengencourage anak-anak di luar sana, anak-anak muda untuk mulai berpolitik, karena sebenarnya politik ini menjadi wadah untuk mengubah Indonesia gitu loh, dan itu benar-benar terjadi. Partai Perindo mungkin bisa menjadi salah satu wadah itu. Boleh dikasih sepatah dua patah kata dan juga pesan untuk yang lagi nonton pada hari ini? Kita mulai dari Pak Untung dulu mungkin. Terima kasih. Ya, pertama saya sendiri sebenarnya juga belum punya partai, bukan anggota partai, tapi saya sebagai orang yang di masyarakat melihat selama ini apa yang telah dilakukan oleh Partai Perindo itu mewujudkan visi misinya. Banyaklah kegiatan-kegiatan sosial, masalah kemasyarakatan itu kan sudah kelihatan sekali baik di media maupun yang dilakukan di sana. Dan itu saya sebagai salah satu tokoh di masyarakat, saya sangat mengharapkan memang, karena saya sendiri ya sangat care terhadap Partai Perindo walaupun saya belum beranggota Partai Perindo. Sebentar lagi mungkin akan bergabung kan ya Pak? Itu menunggu waktu. Menunggu waktu ya. Jadi, memang kita harapkan generasi muda di Sulbar, mari kita bersama-sama membangun Sulbar. Membangun Sulbar itu bukan dengan cara apa saja ya, artinya dengan di mana kita ikut
bergabung ke Perindo, ikut bersama-sama di Perindo, kerja-kerja kemasyarakatan dan sebagainya, itu suatu hal yang sangat dibutuhkan. Betul. Semoga setelah ini banyak yang nonton dan juga tergerak ikut ya. Dan bisa bergabung dengan Partai Perindo tentunya. Kalau dari Bapak Yasin sendiri mungkin boleh digerakkan hati masyarakat Indonesia biar melakukan aksi nyata untuk Indonesia beneran gitu, Pak. Ya, kita berharap kepada generasi muda Sulawesi Barat untuk menyalurkan aspirasi politiknya, terutama anak-anak muda, bagaimana supaya ikut Partai Perindo, ya, mengerahkan kemampuannya untuk berkarya. Ya, tentunya ini Partai Perindo ini adalah diharapkan menjadi suatu partai baru dengan sistem baru di dalam berpartai. Seperti apa itu? Ya, mari kita melakukan pengorganisasian sumber daya manusia di Sulawesi Barat secara bersama-sama. Kemudian kita melakukan pengwilayahan potensi daerah, pengembangan potensi daerah. Kemudian kita lakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bersama-sama. Seperti itu. Kemudian itu yang kita tawarkan, solusi-solusi itu yang kita tawarkan. Jadi bagaimana supaya anak-anak muda ini tidak ragu bahwa potensi yang dimiliki hari ini apabila dipersatukan, apabila dikembangkan secara bersama-sama, maka akan bermanfaat banyak kepada masyarakat. Dan kita harapkan ketika kita menawarkan konsep itu kepada masyarakat, maka itu akan menjadi mendorong kemajuan, kemudian akan menjadi bagian perjuangan dari kita semua. Amin. Nah, ini obrolan Aisyah dari tadi bersama Pak Untung dan juga Pak Yasin berkaitan sekali dengan Partai Perindo karena campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program pencarian secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif, bacalek di semua tingkatan pemilihan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk mendaftar, caranya gampang sekali, langsung kunjungi www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik link di bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store atau scan barcode di sini ya, di depan itu. Oke. Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakal mengumumkan 3 pemenangnya minggu depan di Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di-follow. Terima kasih banyak untuk Pak Yasin dan juga Pak Untung hari ini sudah berbagi. Semoga setelah banyak yang nonton podcast ini, banyak yang ingin memulai juga ya mengaspirasikan aspirasi politiknya lewat Partai Perindo tentunya. Terima kasih Pak, sehat-sehat terus. Terima kasih Mbak Lisa. Oke, dan Aisyah juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah streaming hari ini dari begitu banyak platform, dan terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.